pertama Bu, tentang literasi. Jadi selama ini kami mendapati bahwa kemampuan literasi peserta didik kita ini masih rendah. Kira-kira apa yang melatar belakang ini dan apa yang menyebabkan motivasi kemampuan literasi peserta didik kita rendah? Baik, mungkin ini juga akibat daripada lockdown yang sudah 2 tahun dari secara daring, sehingga motivasi literasi anak didik kita kurang. Kemudian kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memotivasi anak-anak. Selama ini kita lakukan dengan membuka pojok-pojok baca yang sudah kita sediakan di halaman pustaka. Kemudian di setiap gazebo itu ada buku yang kita sediakan, bukan buku mapel, tapi ada buku cerita yang kita sediakan di atas rak. Kemudian juga kita maksimalkan sudut-sudut yang kosong, kita buat juga sudut baca, juga kita tempatkan buku-buku yang menarik minat anak siswa. Cuma mungkin karena zaman sekarang zaman gadget, jadi anak tidak berapa tidak suka terhadap membaca di pojok, baik itu di pustaka, di pojok baca maupun di gazebo. Itu mungkin karena itu juga sehingga motivasi anak kurang. Saya rasa itu mungkin karena kurang gadget ataupun yang selama ini sudah 2 tahun kita belajar daring. Mungkin beberapa itu sehingga minat baca kurang, minat baca anak kurang. Kira-kira Bu, apakah ada usaha-usaha atau upaya yang kita lakukan dari pihak sekolah untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik minat baca anak. Nah, ke depan ini selain yang sudah saya jelaskan tadi mengenai gazebo, mengenai sudut baca, ataupun di setiap kelas itu bukan hanya literasi membaca Al-Quran. Itu kita juga sudah pernah launching di sini dengan Dinas Pendidikan Kadis, launching di aula kita. Pada saat itu kita sudah membuat literasi baca Al-Quran 15 menit sebelum belajar. Itu sudah kita lakukan, dan setiap Jumat juga kita baca Yasin bersama selama 15 menit. Itu sudah kita laksanakan jauh sebelumnya. Jadi bukan hanya literasi bagian di bidang pendidikan, tapi juga di bidang agama juga kita menerapkan literasi. Itu sudah kita launching dan juga sudah kita terapkan di kelas. Cuma nanti ke depan bagaimana cara kita menarik memotivasi anak, mungkin dengan bekerja sama dengan pihak-pihak luar, baik itu pustaka wilayah ataupun Gramedia. Nanti apabila memang ada yang ingin bekerja sama dengan kita menampung minat baik mereka, terutama kemarin itu kalau nggak salah itu dengan Pak Arif, yang kebetulan kita juga sudah ada pengelola pustaka yang handal, itu dia bisa mengelola pustaka secara IT sehingga itu tidak memudahkan kita. Nanti apabila anak terkena tidak minat dengan mengunjungi pustaka, tapi dengan chat-chat mereka bisa baca di mana saja, yaitu melalui aplikasi ke depannya nanti, yaitu pustaka digital. Pustaka digital itu bisa bekerja sama dengan pustaka wilayah yang ada di Banda Aceh. Itu segala macam bentuk buku, baik itu novel maupun buku pelajaran, itu nanti bisa dipinjam. Itu melalui aplikasi yang ada di chat-chat mereka. Jadi tinggal mengunduh aplikasi tersebut, kemudian nanti mereka membaca dengan chat-chat di mana saja mereka bisa berliterasi. Tidak hanya mesti ke pustaka maupun ke sudut baca ataupun gazebo yang sudah kita sediakan. Berarti guru juga lebih mudah dalam mengakses bahan-bahan. Iya, guru juga mudah juga, sama juga dengan siswa. Maka guru-guru maupun siswa yang sudah punya Android, mereka bisa membuka aplikasi tersebut. Jadi di pusaka kita juga sudah pengelolaannya sudah melalui IT. Jadi mudah untuk menerapkan ataupun gazebo yang sudah kita sediakan. Berarti guru juga lebih mudah dalam mengakses bahan-bahan. Iya, guru juga mudah juga, sama juga dengan siswa. Maka
guru-guru maupun siswa yang sudah punya Android mereka bisa membuka aplikasi tersebut. Jadi di pusaka kita juga sudah pengelolaannya sudah melalui IT. Jadi mudah untuk menerapkan pusaka digital tersebut. Kemudian bagaimana pendapat Ibu? Kira-kira apakah peran guru ini bisa menunjang Bu atau bisa membangkitkan kemampuan literasi, misalnya peran guru yang masing-masing masuk itu kelas? Sangat berperan, sangat tergantung juga dengan guru-gurunya. Bagaimana si guru itu di kelas dalam pelaksanaan model pembelajarannya itu. Kadang ada mungkin di antara kita masih ada yang sangat monoton sehingga anak mungkin kurang menarik di dalam proses pembelajaran sehingga tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini juga kita akan menuntut kepada guru-guru kita yang ada di SMA 1 Sabang supaya berinovasi bagaimana cara menarik motivasi siswa itu ya, supaya siswa itu termotivasi untuk berliterasi ataupun menerima pembelajaran dari guru tersebut. Mungkin nanti banyak Bu ya yang harus dilakukan oleh guru, mungkin nanti untuk memancing literasi siswa. Bisa jadi mungkin nanti sebelum pembelajaran, mungkin nanti ini perlu disosialisasikan kepada semua teman-teman yang lain. Mungkin nanti sebelum 15 menit sebelum pembelajaran kita mewajibkan siswa untuk berliterasi, membaca buku. Kemudian setelah membaca buku, kita berikan suatu pertanyaan atau tugas apa isi tentang apa yang sudah mereka baca. Mungkin itu bisa kita terapkan bersama-sama guru yang lainnya, atau mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi sudah menyinggung masalah motivasi, tapi itu masih tadi motivasi ke literasi ya. Sekarang bagaimana dengan motivasi siswa kita untuk belajar secara keseluruhan? Memotivasi siswa secara keseluruhan itu tergantung juga dengan gurunya yang di kelas. Yang masuk di kelas itu nanti kita juga akan memberi motivasi kepada guru bagaimana di zaman yang era digitalisasi ini juga kita jangan tergilas dengan zaman. Jadi anak-anak sekarang semua dengan gadget. Jadi bagaimana kita harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan guru, tidak bisa meninggalkan IT. Jadi sekarang anak-anak apapun dengan IT memberi pembelajaran yang bagus yang terbaik untuk anak-anaknya. Misalnya sekarang IPA, di Mapel IPA itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa memberi pembelajaran ke anak. Jadi guru juga harus berinovasi. Sepertinya itu bukan perlu juga ini ada penekanan dari sekolah, terutama ya. Mungkin termasuk kami sendiri mungkin kadang kalau tidak ya diwajibkan dari pihak sekolah ada yang malas gitu kan, mungkin karena disebabkan dengan jam belajar yang banyak, mungkin bukan dengan kegiatan yang lain sehingga kita kadang terlena, kadang kita terlupa memang masalah itu. Tapi kalau mungkin sekolah sudah mewajibkan misalnya dalam sebulan sekali setiap guru wajib menggunakan IT gitu. Mungkin bisa Bu kita terapkan. Sangat bisa mungkin sangat bisa itu nanti akan kita buat kita tekankan kepada guru-guru ini mulai dari sekarang sudah mulai kita tekankan ini. Untuk semester ini aja kita sudah tekankan kepada kurikulum untuk melaksanakan pembelajaran secara IT. Mau tidak mau guru harus bisa memainkan aplikasi IT tersebut, sehingga guru membuat soal secara kuisis. Nah, pelan-pelan dari situ nanti kita tekankan kepada guru untuk bisa memberi pelajaran secara IT. Apakah itu memang harus bukan sebulan sekali, memang harus menggunakan IT. Apapun nanti ke depannya kita merencanakan kurikulum merdeka, yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka itu mau tidak mau guru itu harus bisa IT, harus melek IT. Karena apapun itu pembelajaran PMM itu nanti ada akun akun ID belajar juga, siswa demikian juga kita nanti memberi pembelajaran kepada si anak, membuka platform belajar itu. Mau tidak mau guru itu harus menguasai IT. Dan semua karya bisa diupload di PMM.
di akun ID pelajarnya masing-masing seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai yang diamanatkan oleh Pak. Susah memang, karena kalau sebelum kita mulai sepertinya memang susah ya, tapi ketika kita sudah merasakan sendiri, oh rupanya memang harus IT itu memang harus, dan kita rasanya jauh tertinggal ya dengan dunia apa yang kita siswanya itu memang sudah sangat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya di sekolah. ID belajar juga siswa demikian juga kita nanti memberi pembelajaran kepada si anak, membuka platform belajar itu, mau tidak mau guru itu harus mengasah ID. Dan semua karya bisa diupload di INN, di akun ID belajarnya masing-masing seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai yang diamanatkan oleh Pak. Susah memang, karena kalau sebelum kita mulai sepertinya memang susah ya, tapi ketika kita sudah merasakan sendiri, oh rupanya memang harus IT itu memang harus, dan kita rasanya jauh tertinggal ya dengan dunia apa yang kita siswanya itu memang sudah sangat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya di sekolah. Kemudian Bu, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ini masih hubungannya tadi dengan media pembelajaran. Kira-kira Bu, kalau kita mau menerapkan model-model pembelajaran yang berbasis pada IT, apakah sudah mencukupi Bu? Ini media-media alat-alat di sekolah kita, perangkatnya apakah sudah? Alhamdulillah kita di SMA 1 perangkat IT-nya ada. Itu segala yang fokus juga, laptop juga banyak, dan juga guru-guru rata-rata sudah punya laptop sendiri. Jadi kemungkinan besar secara IT bisa kita laksanakan. Cuma nanti tinggal kita yang selama ini memang fokus sudah terpasang di kelas masing-masing. Kemarin itu karena daring sehingga kelas itu namanya itu terbuka, jadi nanti ke depan kita akan pasang kembali setiap kelas itu ada yang fokus sehingga guru-guru bisa melaksanakan pembelajaran secara IT. Karena sekarang kita lihat memang sepertinya agak ada perebutan fokus ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bukan tidak ada yang fokus, banyak sekali fokus di kita, sarana dan prasarannya ada. Mudah-mudahan ke depannya kita juga sudah guru-gurunya juga sudah melaksanakan pembelajaran secara IT. mungkin Bu, apakah ada ini Bu, terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru ini Bu? Kadang kan ada memang guru yang memang belum melek IT ya, Gaptek ya. gaptek sih Bu, termasuk kami sendiri juga Ya. Jadi bagaimana Bu untuk mengatasinya? Kalau kadang ada guru-guru yang memang usianya kadang sudah tua, memang sudah agak mengenal ya, terlalu asik mungkin dengan pengajaran yang konvensional, tapi harus kita mulai sedikit. Kita punya wacana ya. Sebenarnya kalau belajar itu nggak mesti disuruh. Sekarang banyak sekali seminar-seminar, workshop secara daring gitu. Seharusnya kita ikut. Ini motivasi ini tadi kurang, mungkin di gurunya motivasinya mungkin kurang. Sebenarnya nggak perlu disuruh, kita memang harus belajar. Kalau nggak kita tergilas zaman. Jadi untuk ke depan harus kita tekankan, harus wajib. Mau tidak mau guru itu harus bisa IT. Jadi ke depannya bagaimana caranya kalau memang nanti kita wacanakan ke depan supaya ada semacam IHT, memberi pembelajaran, itu bisa mengundang narasumber dari luar untuk memberi pengetahuan tentang IT kepada guru-guru kita yang ada di sini. Masalah tentang literasi, motivasi, dan penggunaan model pembelajaran yang berbasis IT sudah selesai. Kemudian kita lanjut Bu, dengan ini, hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kadang kita mendapati siswa yang banyak bermasalah dalam kan macam-macam masalahnya. Kadang mereka suka buat ribut, kadang mereka suka bolos, kadang suka buat ke sekolah dan lain-lainnya, kadang suka berantem dengan sesama temannya, yang kadang ketika kita punya usut, kadang mereka punya masalah sendiri di dalam keluarganya, ada yang broken home dan sebagainya. Kira-kira Bu, untuk mengatasi masalah ini, bagaimana peran sekolah
harus punya grup WA dengan orang tua masing-masing. Jadi setiap segala permasalahan nanti disampaikan ke walasnya. Nanti apabila masalahnya agak lebih berat maka akan diteruskan ke BKI. Saya rasa hubungan dengan pihak orang tua itu selalu rutin ada, karena setiap informasi, setiap masalah itu akan disiarkan oleh walasnya masing-masing di grup WA orang tua. Kemudian ya mungkin ada siswa yang bermasalah, yang baru tahun dan sebagainya, itu nanti memang itu adalah penanganan khususnya itu melalui guru BK-nya. Dan juga kita selalu intens itu berhubungan dengan orang tuanya, yaitu melalui guru BK. Kemudian yang terakhir ini mungkin Bu, bagaimana usaha atau apa saja usaha yang sudah dilakukan di sekolah untuk membuat mutu pendidikan di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Selama ini yang kita lakukan bagi terutama anak kelas 3 sesuai dengan visi misi Aceh Carto, itu supaya banyak siswa-siswi kita itu lolos di 10 perguruan tinggi ternama. Itu kita mengadakan belajar sore atau pengayaan bagi anak-anak yang sudah mencapai target, dan bagi siswa yang belum mencapai target maka akan diadakan remedial. Jadi pembelajaran itu terus, bimbingan les sore dan sebagainya itu akan kita adakan itu nanti dimulai bulan Januari. Itu untuk menyambut tahun ikut tes senam PTN maupun SBMPTN. Itu persiapan yang selama ini kita lakukan untuk anak-anak yang di kelas 3. Kemudian kalau yang di kelas 1, kelas 2 itu kita sudah persiapkan kelas unggul. Itu nanti setiap anak-anak yang rata-rata di raportnya di atas rata-rata itu akan kita kumpulkan satu kelas. Nanti anak ini terus kita bina untuk bisa untuk senam PTN dan SBMPTN. Sementara yang di bawah rata-rata itu nanti kita akan melakukan pembinaan remedial. Di satu kelas itu insya Allah nanti akan kita fokuskan ya. Khususkan untuk SBMPTN maupun senam PTN. Kemudian untuk ini Bu, kalau ada acara-acara seperti perlombaan OSN itu kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Perlombaan OSN, FLS 2N maupun O2SN ya, olahraga itu kita selalu memberikan bimbingan sore hari. Begitu juga dengan OSN, itu Olimpiade Sains itu akan dibina oleh guru-guru inti nantinya. Kemudian kalau FL juga yang berkompeten di bidangnya nanti akan membina anak-anak baik itu di vokal solo, gitar solo dan sebagainya. Begitu juga dengan olahraga, ada karate, silat dan sebagainya, itu nanti akan kita berdayakan pihak luar untuk melatih anak-anak kita. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita ada kegiatan. Jadi yang terakhir Bu, mungkin biar yang lain juga yang di luar ini pada tahu bagaimana kira-kira prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh sekolah kita oleh peserta didik kita. Prestasi kita 2 tahun terakhir ini kalau senam PTN kita masih di atas jumlah setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun ini, tahun kemarin 23, untuk tahun ini bersama senam PTN-nya 24, kemudian SBMPTN pihak luar untuk melatih anak-anak kita. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita ada kegiatan. Jadi yang terakhir Bu, mungkin biar yang lain juga yang di luar ini pada tahu bagaimana kira-kira prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh sekolah kita oleh peserta didik kita. Prestasi kita 2 tahun terakhir ini kalau senam PTN kita masih di atas jumlah setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun ini, tahun kemarin 23, untuk tahun ini bersama senam PTN-nya 24, kemudian SBMPTN 56. Jadi setiap tahun meningkat. Kemudian prestasi non akademik itu ada anak kita yang lolos paskibraka nasional, yaitu anak kita Muhammad Rifat Sayang. Kemudian juga sebenarnya juga lolos ke tingkat nasional, tapi keadaan karena COVID
yaitu anak kita bintang, yaitu lomba juara 1 lomba sadar hukum. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi ya. Kemudian prestasi di bidang olahraga, di bidang seni dan lain-lain. Apa sih? Prestasi di bidang olahraga itu banyak anak kita, baik itu di bidang pencak silat maupun atletik. Itu kemarin kita ada lomba O2SM tingkat provinsi, itu kita dapat juara 1, dapat medali emas. Alhamdulillah untuk di Sabang kita masih tetap yang terbaik ya, dan Ya. favorit. Satu lagi itu di bidang agama juga kita tilawah ya. Tilawah juga dari siswa kita yaitu Mesun juga juara 1 tingkat provinsi. Mudah-mudahan ke depannya nanti siswa-siswa kita bisa lebih berprestasi lagi, berprestasi di segala bidang, baik itu akademik maupun kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian kita juga mengharapkan mereka selain mereka pintar, intelijensinya pintar, ya, karakternya juga bagus ya. Mudah-mudahan mereka bagus dari bangsa. Sampai di sini Ibu, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat pada Ibu yang sudah bersedia saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya. Mudah-mudahan wawancara ini juga ada kebaikannya bagi kita ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi ke depannya lebih bagus lagi. Minta maaf Ibu karena semuanya ini tanpa persiapan, buru-buru. Walaupun dengan apa adanya kita mencoba tampil. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Baby, ini saya mau mewawancarai Ibu tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama kita mengajar di kelas. Nah, perkenalkan, ini adalah Ibu Baby Anggun, guru yang mengajar pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sabang. Ibu Baby, mulai kita bincang-bincangnya. Yang pertama, saya mau menanyakan masalah, apakah Ibu mengalami masalah rendahnya kemampuan literasi peserta didik kita? Iya, hal ini dibuktikan dari adanya beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada siswa sebelum saya memulai pelajaran dan di saat saya sedang menerangkan sebuah materi. Nah, di saat saya bertanya kepada mereka masih tidak merespon jawaban atas pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Kira-kira apa tuh penyebabnya, Bu Baby? Apa yang menyebabkan kemampuan literasi siswa kita ini rendah? Yang pertama, permasalahan itu adalah karena kurangnya minat dari peserta didik terhadap pelajaran biologi. Yang kedua, karena mereka tadi kurang minat, maka mereka itu malas untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi biologi. Jadi di sini awalnya semuanya itu adalah ketidakminatan mereka terhadap materi dari pembelajaran biologi yang saya sampaikan. Bahkan mereka menganggap kalau biologi itu sebatas dari materi hafalan saja. Jadi banyak yang harus mereka baca. Nah, di sini membuktikan bahwa mereka itu kurangnya minat membaca terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan materi tersebut. Berarti sama juga ya, kalau selama ini saya menemukan masalah itu siswa tidak menyukai atau kemampuan literasinya itu rendah karena mereka tidak menyukai kimia atau minatnya terhadap literasi kimia itu rendah. Saya berpikir mungkin hanya untuk kimia saja, berarti untuk biologi yang kita bilang kadang biologi itu lebih gampang daripada kimia, tapi juga merasakan masalah yang seperti itu juga. Bu Baby, kira-kira apa solusi yang bisa kita tempuh untuk mengatasi permasalahan ini? Solusi yang saat ini telah saya terapkan sehingga para siswa tersebut lebih menyukai dari materi tadi, yaitu saya mengurangi di sini dengan cara berceramah. Tapi di sini saya lebih sering mengajak siswa tersebut untuk belajar ke lingkungan dengan melihat secara langsung
karena biologi ini kan hidup, jadi mereka bisa belajar dari makhluk hidup yang berada di sekitar lingkungan mereka. Nah, di situ saya sering mengajak mereka untuk mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dengan langsung mereka lihat berbagai objek dari makhluk hidup tadi, dan saya sampingkan saat di dalam ruangan itu dengan praktikum dan dengan video-video pembelajaran inovatif yang saya ambil dari berbagai sumber yang tersedia di internet. Berarti Bu Febi sudah mulai banyak lah ya menggunakan media-media atau model pembelajaran yang inovatif. Kemudian kalau tentang literasi, tadi kita masih bicara literasi. Kira-kira literasi yang bagaimana yang disukai oleh peserta didik kita? Di saat jam istirahat, ada beberapa kali saya berkunjung ke perpustakaan. Itu ada para siswa yang lebih tertarik untuk membaca buku cerita. Nah, kebetulan di perpustakaan kami itu tersedia berbagai macam buku, baik itu buku novel, buku cerita, maupun buku-buku pembelajaran lainnya. Jadi banyak dari mereka itu lebih menyukai novel-novel remaja. Nah, mereka lebih menyukai bahasa yang terdapat pada novel tadi ketimbang bahasa yang terdapat pada buku materi seperti biologi, apalagi kimia. Kan? Karena mereka merasa kata-kata yang terdapat di dalam buku itu masih sangat monoton dan tidak membuat daya imajinasi si siswa tadi untuk tertarik terhadap materi yang akan kita jelaskan di dalam kelas tadi. Padahal kita pikir kalau sekolah kita sepertinya sudah lengkap ya. Seperti tadi saya sudah mewawancarai kepala sekolah. Usaha kepala sekolah atau usaha di pihak sekolah kita lihat sudah lumayan bagus. Di mana pustaka kita ya sudah alhamdulillah sudah lebih bagus, buku-bukunya sudah lebih bervariasi, kemudian adanya pondok baca, kemudian ada juga pojok literasi di sekitar kelas. Tetapi kita lihat penggunaan atau pemanfaatannya itu belum maksimal oleh siswa kan, di mana pojok literasi kadang digunakan sebagai tempat tiduran. Kemudian pondoknya juga itu pondok-pondok baca mereka gunakan untuk tempat mereka bersantai, bahkan untuk bermain HP. Kira-kira bagaimana solusinya kalau menurut Ibu? Solusi untuk kita lebih membuat mereka ini tertarik untuk membaca. Solusinya yang pertama, sering mengajak mereka untuk berkunjung ke sumber-sumber baca, baik itu yang di perpustakaan maupun secara online. Karena literasi tersebut tidak hanya kita dapatkan dari buku-buku nyata yang tersimpan di dalam perpustakaan saja. Tapi di sini berdasarkan dunia era digital, kaum milenial itu lebih menyukai membaca sumber-sumber bacaan itu yang berasal dari online digitalnya. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan mereka itu beberapa link materi-materi tadi, apalagi itu dalam bentuk gambar ya. Kalau biologi ini lebih disenangi mereka itu dalam bentuk gambar full color yang bisa memotivasi pemikiran mereka. Oh, kalau bentuk dari organel sel itu seperti ini loh. Jadi tuh mereka lebih menyukai keterkaitan antara tulisan dengan gambar yang ada pada sumber literasi tadi. Jadi kalau menurut saya mengajak mereka untuk menyukai sesuatu itu berdasarkan dunia digital. Kenapa? Karena pada saat ini kehidupan mereka tidak boleh diajak untuk monoton, tapi harus sesuai dengan zamannya mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memotivasi diri juga sebenarnya agar lebih terbuka terhadap kehadiran dunia digital ini, sehingga sumber-sumber tadi itu bisa lebih banyak kita kuasai dan kita share kepada anak didik kita.
mungkin seperti sekarang ada juga penyelesaian masalah dengan menggunakan ini literasi yang berbasis Android ya. Mungkin Iya. itu bisa kita pelajari lebih lanjut, mungkin agar bisa kita terapkan di kondisi sekolah kita nantinya. Itu masalah literasi. Kemudian Bu Pepi, apakah Ibu pernah memberlakukan misalnya gini, membudayakan literasi dengan cara memberikan waktu 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk siswanya agar bisa membaca dulu. Nanti kemudian kita menanyakan atau mengevaluasi apa yang sudah mereka baca. Apakah pernah? Pernah. Kebetulan sebelum saya menjelaskan materi, biasanya saya suruh dulu mereka membuka halaman sekian untuk bab ini, kemudian saya suruh mereka itu mencari tahu dulu tentang materi tersebut dengan cara membaca buku paket yang mereka punya. Nah, setelah itu baru saya masuk ke dalam materi pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, saya tidak lupa bertanya rangkuman apa saja yang bisa mereka tulis nantinya di buku catatan mereka dari apa yang mereka baca dan dari apa yang telah saya jelaskan kepada mereka. Kira-kira bagaimana manfaatnya? Apakah ada pengaruhnya setelah menerapkan cara seperti yang tadi dengan yang sebelumnya? Metode tersebut sangat berpengaruh. Kenapa? Karena sentral ilmu itu tidak hanya berasal dari saya saja, tapi bisa dari apa yang telah mereka baca. Jadi akan ada yang namanya proses diskusi aktif. Mereka banyak bertanya dan saya juga lebih senang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kenapa? Karena mereka sudah paham di awal apa itu materi yang akan saya jelaskan dan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dari siswa tadi. Makanya antara literasi dengan materi yang akan diajarkan itu sangatlah berpengaruh. Apalagi kalau bisa kita sebelum keluar dari kelas itu berpesan ke mereka, kedepannya kita akan belajar tentang materi ini. Jadi mereka punya kesiapan, mereka bisa membaca, mereka bisa menonton video, karena biologi ini tidak hanya menonton di buku cetak saja. Mereka bisa menggali dari keadaan sekitar yang mereka lihat dan dikombinasikan dengan video-video yang telah tersaji di dunia digital untuk sumber belajar yang biasanya bisa mereka dapatkan itu dari ruang guru dan sumber belajar lainnya. Itu tadi tentang literasi. Kemudian yang kedua adalah masalah dengan rendahnya motivasi. Apakah Ibu ada mengalami, kalau saya mengajar kimia mengalami rendahnya motivasi belajar yang rendah sehingga menyebabkan banyak sekali masalah depannya. Bagaimana dengan biologi? Apakah Ibu mengalaminya? Saya pernah mengalami hal tersebut, bahkan ada beberapa kali bertanya kepada siswa, kenapa kamu kurang bersemangat di saat guru menyampaikan pelajaran. Nah, ternyata mereka di rumah itu mengalami yang namanya keadaan yang broken home. Mereka hidup dari orang tua yang tidak komplit, sering terjadinya pertengkaran. Nah, karena di rumah mereka sering mengalami yang namanya proses dimarahi, kemudian melihat orang tuanya bertengkar, jadi itu membentuk psikologis mereka sampai akhirnya membentuk karakter anak didik ini menjadi cenderung pemurung dan tidak respect terhadap keadaan di sekitar lingkungan. Bahkan ketika gurunya berada di depan, itu pikirannya tidak terfokus terhadap materi yang diberikan oleh gurunya. Dia berpikir, kalau saya pulang nantinya, apakah orang tua saya itu akan bertengkar kembali? Nah, jadi di sini terkadang siswa itu kenapa kurang minat belajar? Karena melihat keadaan dari rumah yang tidak nyaman, sehingga keadaan tersebut terbawa ke sekolah. Dan banyak sedikitnya itu siswa tidak dalam keadaan yang terisi perutnya, artinya
artinya ada beberapa siswa yang memang lapar karena orang tua yang bertengkar tadi, dia merasa tidak nyaman perutnya sehingga apapun yang dikatakan oleh gurunya ya tidak didengar. Terfokus sentralnya itu kepada rasa laparnya tadi. Rasa lapar itu bisa juga karena kadang siswa memang tidak suka sarapan di rumahnya juga kan Bu Feby. Kadang siswa kalau jam pertama lebih suka ke kantin sehingga terlambat masuk ke kelas. Itu juga kalau jam istirahat itu juga berpengaruh disebabkan oleh kurangnya motivasi. Karena kalau sudah motivasi tinggi, insya Allah anak itu pasti berusaha dia untuk sedisiplin mungkin, kan tepat masuk kelas dan tidak masalah dalam hal-hal yang lain. Selain karena masalah yang dialami oleh peserta didik di rumahnya, kira-kira penyebab yang lain itu apa yang menyebabkan rendahnya motivasi? Apakah ini kemampuan atau penampilan guru mungkin dalam mengajar, dalam memberikan materi pelajaran mungkin, apakah dengan metode-metode yang masih konvensional mungkin bisa membuat motivasinya rendah? Ya, terkadang siswa itu tidak daya serap siswa saat menerima materi itu hanya 15 menit di awal. Setelah itu mereka akan merasakan bosannya situasi berada di dalam kelas. Jadi sebagai seorang guru ada baiknya itu seperti apa yang saya kaitkan tadi, kita lebih mengkombinasikan proses pembelajaran dengan sumber belajar yang lebih maju. Tidak hanya menyampaikan materi itu pusat sentralnya kita saja dengan metode ceramah, tapi di sini kita harus mengkombinasikan dengan model-model pembelajaran seperti inquiry, kemudian seperti based learning di situ. Jadi di sini siswa bisa menemukan sendiri pengetahuannya dari video maupun bacaan-bacaan yang sudah mereka baca. Sekarang memang lagi ini ya, booming-boomingnya PBL, program based learning dan PJBL. Iya. Jadi memang itu yang sedang, mungkin itu yang akan nantinya kita usahakan untuk kita terapkan mungkin di sekolah kita. Karena mungkin kalau kita melihat selama ini guru-guru kita yang masih mengajar dengan metode konvensional kan? Kira-kira Bu Baby, apa yang menyebabkan rendahnya penerapan aplikasi pembelajaran yang inovatif di sekolah kita? Kenapa guru-guru sepertinya masih nyaman kan dengan metode konvensional? Yang pertama sekali adalah kemampuan dari guru tersebut yang tidak menguasai digital IT. Makanya mereka lebih tertarik metode konvensional. Padahal sekolahnya sudah mempunyai fasilitas yang sangat-sangat maju, bahkan bisa dikatakan itu adalah fasilitas terkini yang disediakan oleh sekolah untuk disajikan kepada siswa. Di sini berkaitan dengan kemampuan dari guru tersebut untuk menggunakan IT tadi. Kira-kira apakah tadi saya juga sudah wawancara dengan kepala sekolah, apakah perlu kira-kira sekolah, misalnya kepala sekolah membuat kebijakan, misalnya ada setiap 1 bulan sekali guru harus memakai metode IT, gitu. Perlu nggak? Perlu. Itu berkaitan dengan pengembangan diri kita sebagai pengajar, juga pengembangan diri siswa. Karena tanpa IT kita akan tertinggal terus ke belakang. Sementara orang lain sudah menguasai IT. Nah, akhirnya nanti produk yang kita hasilkan adalah produk konvensional, bukan produk berbasis IT yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Kalau kita bilang susah, mungkin memang pertama susah ya Bu, karena kita belum terbiasa. Tapi insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, kalau semua sudah dibiasakan, insya Allah semua akan biasa. Jadi menjadi pemandangan yang tidak aneh lagi. Mungkin siswa pun akan lebih meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya. Kira-kira Bu, kalau itu diterapkan, akan cukupkah sarana dan prasarana kita? Kalau untuk SMA Negeri 1 saya rasa sudah cukup.
dan sangat memadai. Kenapa? Karena kita punya yang namanya akses internet, kemudian kita punya laptop, kita punya Infocus yang bisa mensupport segala sistem sarana dan prasarana pembelajaran. Mudah-mudahan ya. Tadi ada juga wawancara dengan kepala sekolah bilang nanti mungkin untuk semester depan kita akan usahakan pemasangan Infocus di setiap kelas. Mudah-mudahan itu segera terrealisasi. Kalau itu sudah dilakukan, pemasangan Infocus di setiap kelas, mungkin guru-guru yang masuk ke kelas kalau nggak pakai itu akan malu. Ya, benar sekali Heidi. Mudah-mudahan Kalau sekarang hanya beberapa guru saja yang menerapkan seperti Iya. itu. Mereka hanya belajarnya di lab biologi, kemudian di perpustakaan, di ruang multimedia gitu kan. Tapi kedepannya andaikan itu memang sudah terrealisasi, maka guru tersebut akan melakukan pengembangan diri untuk dirinya. mau tidak mau, Iya, kan? mau tidak mau Harus. mereka harus menguasai IT. Ya, tadi ada juga kepala sekolah bilang bahwa mulai semester ini kita juga sudah melakukan sistem ujian evaluasi kan dengan IT untuk melakukan dengan model quiz ujian semester. Kemudian tadi masalah IT ini, kira-kira untuk guru yang belum menguasai IT, apa yang harus kita lakukan? Ini kita sesama guru. Kalau sekolah tadi sudah saya tanyakan kepada kepala sekolah, mungkin nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kalau kira-kira kita sebagai guru, bagaimana pendapat Ibu? Pertama, menyediakan waktu untuk belajar bersama. Karena dengan metode belajar bersama ini kita bisa saling berbagi ilmu kan. Jadi kalau saya bisa, saya akan mengajarkan teman sejawat saya. Kalau teman sejawat saya bisa, saya tidak akan pernah malu untuk bertanya kepadanya. Karena ilmu itu tidak hanya didapatkan dari pelatihan saja, tapi bisa kita gali dari teman sejawat yang lebih paham terhadap permasalahan tersebut. Mudah-mudahan Febian ini ada banyak pertanyaan yang saya ajukan, Ibu juga sudah menjawab. Mudah-mudahan ada perbaikan, terutama dari saya sendiri sebagai guru dan bagi guru-guru kita yang lain juga. Mudah-mudahan kita harapkan peserta didik kita lebih termotivasi belajarnya kan, pengetahuannya, kemampuan akademiknya lebih tinggi lagi, kemudian karakternya juga menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya sekolah kita tetap menjadi sekolah favorit dan menjadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Bebi atas waktunya. Saya juga minta maaf karena ini wawancaranya agak dadakan tanpa persiapan, tapi alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih banyak Bu Bebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, saya mau mewawancarai Ibu kakak untuk memenuhi tugas dalam program pendidikan PPK sebagai sesama guru. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi selama mengajar di kelas. Masalah yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Ibu ada mengalami permasalahan tentang rendahnya kemampuan literasi peserta didik? Dalam saya mengajar ini kebetulan saya mengikuti kelas 12, untuk tahun ini hal itu sangat saya rasakan. Apakah itu karena 2 tahun kebelakang kita mengalami COVID-19 sehingga banyak pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran sekarang. Itu kurangnya literasi anak-anak dalam hal pembelajaran. Kira-kira Bu, kalau masalah literasi ini, literasi apa kira-kira yang paling disukai oleh peserta didik?
mungkin itu bisa menjadi solusi untuk kita ke depannya dalam menangani masalah. Kalau misalnya suka tidak suka anak-anak, ya kalau keilmiahnya mereka agak kurang. Itu bisa kita lihat dalam proses pembelajaran. Mungkin di sini mereka anak-anak lebih suka ke baca-baca novel atau lebih ke fiksi. Kayaknya itu lebih menarik untuk anak-anak dalam hal membaca. Kita pembelajarannya pembelajaran kimia, kan punya literasi yang mereka yang harus kuasai adalah literasi tentang kimia. Kira-kira bagaimana Bu kalau misalnya kita menerapkan literasi yang berbasis biologi misalnya? Kalau untuk istilahnya kalau memang kita kimia kan membacanya perlu analisa. Banyak hal yang anak-anak siapkan. Istilahnya kalau misalnya untuk literasi tentang pembelajaran kan berat. Mungkin salah satu cara untuk menggalakkan anak-anak kita istilahnya menggalakkan dulu literasi apapun, yang penting anak membaca dulu. Nah, mungkin dengan cara sering-sering membaca dia nanti akan menjadi kebutuhan bagi dia untuk membaca hal-hal lainnya. Terutama dalam hal ini tentunya yang membaca tentang pembelajaran terutama di sini mengenai kimia. Galakkan dulu. Karena sekarang kita lihat untuk membaca itu yang kurang. Ibu, apakah Ibu pernah menerapkan misalnya untuk membaca dulu pelajaran sebelum sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai, apakah ada? Itu hal yang saya lakukan pada saat saya masuk mengajar. Setelah istilahnya kita melakukan mengecek kondisi anak, setelah kita memaparkan materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan apa, semua itu sudah kita lakukan tahapannya. Kemudian untuk memancing istilahnya kemampuan anak atau untuk melihat sejauh mana anak nanti memahami tentang apa yang akan kita sampaikan, itu biasanya saya memang memberikan waktu 10-15 menit mereka untuk menggali sendiri dulu informasinya mengenai materi yang akan kita pelajari. Setelah upaya itu dilakukan, apakah nampak terasa ada perubahan? Paling tidak pada saat kita jelaskan sudah ada timbal balik, ada komunikasi timbal balik antara saya sebagai guru dengan anak-anak di sini sebagai peserta didik. Kemudian itu masalah literasi tadi Bu ya. Sekarang masalah yang kedua, apakah Ibu mengalami masalah tentang rendahnya motivasi belajar pada peserta didik itu tadi? Yang itu bisa kita lihat juga atau saya sendiri bisa merasakan, karena kalau memang si anak ini sudah memiliki motivasi yang sudah jelas, sudah mantap, dia akan nampak pada saat proses belajar mengajar. Si anak sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajarnya menjadi lebih menarik dan lebih santai. Namun di sini yang saya rasakan dan pengalaman saya sendiri, motivasi itu sangat-sangat kurang sama si anak, sehingga pada saat kita mengajar atau pada saat proses pembelajaran, si anak merasa itu menjadi terbebani saat dia menerima pelajaran, sehingga pembelajarannya menjadi hal yang sangat tertekan bagi mereka. Itu salah satunya mungkin motivasi di anak-anak itu kurang. Bisa jadi juga karena mungkin mereka menganggap
kimia itu pelajaran yang susah. sulit, sangat menakutkan kan? Kenapa Bu kira-kira itu bisa terjadi? Apa mungkin mereka belum menemukan kimia? Mungkin sebelumnya kan waktu di SMP kan ada yang tidak belajar kimia, tapi kalau fisika, biologi dan matematika itu kan Nah, di sini kan kalau memang sebenarnya di SMP kan sudah dikenalkan juga IPA. Namun kan di sini istilahnya hanya mengenalkan saja, belum mereka pelajari secara khusus. Nah, karena kebetulan saya mengajar di kelas 3, jadi dasar-dasar mereka di kelas 1 dan kelas 2 itu sangat kurang. Mereka istilahnya mengutarakan sendiri kepada saya bahwa kami Bu sangat-sangat kurang memahami mengenai pelajaran kimia. Ditambah lagi ada numerasinya. Dan kendala yang sangat besar saya lihat adalah di perhitungan. Karena kalau kimia sudah mereka mampu memahami apa yang disampaikan, tinggal memasukkan saja ke dalam rumus kalau kita numerasi, dan tentunya harus memakai di sini matematik untuk menghitung-hitungnya. Nah, saat pembelajaran sudah berlangsung, mungkin sudah pertemuan 4-5 kali, yang memang mereka sudah ada istilahnya sudah mulai suka. Karena apa? Mereka sudah mulai memahami, sehingga pada nanti si anak ini mengatakan sendiri, ternyata Bu, kalau kita paham dasarnya, kimia ini tidak sulit. Jadi salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang dasar, kurang memahami dasar atau konsep awal, dan juga matematiknya rendah. matematika dasarnya, ya, kemampuan matematika dasarnya. Kadang ada yang sampai perkalian biasa ada mereka. Penjumlahan saja masih susah. Itu memang sudah menjadi masalah yang dihadapi oleh semua kawan-kawan. Nah, kemudian Bu, yang kira-kira Bu, apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar ini? Salah satu motivasinya ya memang kita harus sering-sering menyemangati mereka. Karena sudah kelas 3, kita kasih gambaran-gambaran orang-orang yang sudah sukses. Juga mereka dulu berangkat dari yang tidak mengerti apa-apa. Sekarang karena mereka yakin, mereka tekun, ternyata bisa dia meraih apa yang dia cita-citakan. Kemudian biar dia juga motivasinya untuk belajar kimia itu semangat, memang dasarnya yang harus dia pahami terlebih dahulu. Seperti sekarang tambah lagi Bu ya, kalau pelajaran kimia kadang anak-anak berpikir gini, apa kita capek-capek belajar kimia, nanti dia nggak di kimia, kemudian tidak ada lagi ujian nasional. Jadi sehingga sekarang pembelajaran kimia itu sudah bukan tujuan lagi untuk mencari nilai, tetapi untuk bisa memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi beralih fungsi. Kalau dulu itu meningkatkan nilai di akhir, kalau sekarang mungkin lebih kepada keterampilan mereka untuk memecahkan masalah apabila mereka berhubungan dengan kimia nanti. Kemudian Bu, masalah ini tadi motivasi, apa mungkin Ibu ada terpikir kalau motivasi yang rendah itu mungkin disebabkan juga oleh keadaan atau latar belakang peserta didik, misalnya dari keluarganya. Kadang kan ada siswa yang terlambat masuk, mereka suka bolos di sekolah. Mungkin Ibu ada pengaruh dengan keluarganya gitu, atau rendahnya dukungan dari keluarga? Ada, karena kan belajar itu tidak hanya di sekolah, lingkungan, rumah, dan juga sekolah. Nah, penentu pertama adalah rumah. Nah, di sini dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda juga sangat berpengaruh
terhadap kesiapan si anak dalam pembelajaran. Ada si anak yang untuk bisa belajar dia harus mencari sendiri uang jajannya. Jadi istilahnya konsentrasi dia tidak penuh di situ. Dia banyak hal yang dia pikirkan. Mungkin setelah pulang sekolah dia juga harus bekerja, atau ada yang bekerja di malam hari. Jadi waktu untuk belajar itu sangat-sangat tidak ada sama dia. Mungkin hanya belajar di sekolah aja. Jadi kira-kira solusinya apa nih Bu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik? Ya di sini kita selaku guru ya terus Memberikan dukungan kan? memberikan dorongan, kemudian istilahnya harus kita perlakukan, kita harus banyak menyelami tentang keadaan siswa, pendekatannya lebih. Kemudian Bu, apakah menurut Ibu ini penggunaan model-model pembelajaran misalnya dan penggunaan media pembelajaran yang variatif dan inovatif bisa meningkatkan motivasi belajar? Bisa, karena salah satunya kan dengan cara kita mengajar akan membuat peserta didik menarik untuk menyimaknya. Jadi dengan pertama menarik, akhirnya dia istilahnya pertama kenal, kemudian dia ingin tahu, kemudian dia pasti akan menyadari ini. Kalau dia sudah tahu akan menyadari bahwa oh ternyata tidak sesusah yang dia pikirkan sebelum dia mendapatkan ilmu itu. Kira-kira sejauh mana Bu penerapan kita selama ini sebagai guru dalam menjalankan pembelajaran yang variatif dan inovatif? Apakah masih sudah optimal ataukah belum? Atau mungkin ada hambatan-hambatan yang kita lakukan? Kalau saya sendiri ya belum maksimal malah. Namun di sini kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus mampu mengikutinya, dan kita juga harus pelan-pelan menyesuaikan pembelajaran kita dengan tuntutan zaman sekarang. Mau tidak mau kita harus ikut ya, walaupun memang susah untuk mulai. Apalagi kita sudah terbiasa menggunakan metode konvensional ya. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan dengan wawancara kita ini bisa membawa kebaikan kepada siswa kita umumnya dan kepada sekolah ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, kita bisa meningkatkan, bisa introspeksi diri untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan istirahat. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya juga minta maaf karena sudah mewawancara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi ini adalah dadakan. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.